Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matcha. Bagaimana kabarnya peserta didik Matcha hari ini? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana persiapan belajarnya hari ini peserta didik Matcha? Apakah semua perlengkapan belajarnya sudah dipersiapkan? Jika sudah, Bapak Guru berharap semoga peserta didik Matcha dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Bapak Guru juga berharap semoga orang tua atau wali peserta didik Matcha yang ada di rumah senantiasa mendampingi anak-anaknya untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Bersama saya, Bapak Supriyadi, akan mengantarkan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia, pembelajaran kedua. Adapun buku paket yang menjadi acuan pembelajaran kita pada hari ini adalah buku paket yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada halaman 101 sampai halaman 106. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, doanya akan dipandu oleh temannya berikut ini. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Sadaqallahul azim. Amin. Nah, setelah kegiatan berdoa, Bapak Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, setelah kegiatan menulis pengertian gambar cerita, peserta didik Matcha dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar cerita secara runtut. Tujuan yang kedua, setelah kegiatan berkarya, peserta didik Matcha dapat membuat contoh gambar cerita satu adegan sesuai kalimat penggalan pada cerita. Nah, selanjutnya peserta didik Matcha, Bapak Guru meminta kepada peserta didik Matcha untuk mari kita sama-sama mengamati gambar yang Bapak Guru tampilkan di samping. Ya, gambarnya adalah kegiatan Udin yang sedang membaca buku. Ya, Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Nah, bagaimana peserta didik Matcha? Apakah peserta didik Matcha yang ada di rumah sudah pernah membaca cerita-cerita rakyat tersebut? Bapak Guru yakin bahwa peserta didik Matcha sudah pernah membaca cerita tersebut. Nah, selanjutnya, mari kita sama-sama mengamati gambar yang Bapak Guru tampilkan di samping. Ya, sambil peserta didik Matcha untuk membaca wacananya. Ya, sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Nah, peserta didik Matcha, setelah mengamati gambar dan membaca wacana, selanjutnya
peserta didik maca akan menyelesaikan lembar kerja yang pertama. Nah, Bapak Guru pandu untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Nah, sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Tuliskan jawab peserta didik maca pada buku tugasnya. Ya, formatnya Bapak Guru tampilkan samping. Nah, silakan peserta didik maca untuk menyelesaikan tugasnya, dan selanjutnya Bapak Guru akan periksa ketika Bapak Guru berkunjung ke rumah peserta didik maca pada pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya peserta didik maca, mari kita sama-sama mengamati gambar yang Bapak Guru tampilkan di samping sambil peserta didik maca membaca cerita. Ceritanya tentang si kancil dan siput. Jadi, cerita kali ini dilengkapi dengan gambar untuk membuat peserta didik maca lebih memahami cerita tersebut. Nah, Bapak Guru akan memandu peserta didik maca untuk membaca ceritanya. Nah, simak baik-baik peserta didik maca. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepungahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, Nah, kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar si kancil berseru, "Di mana engkau siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya, si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Nah, sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan.
Nah, selanjutnya peserta didik Maca setelah membaca wacana tadi, cerita bergambar, ya, peserta didik Maca akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua. Ya, Bapak Guru pandu untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, berdasarkan cerita bergambar di atas, siapakah yang memiliki sikap sombong? Bagaimanakah pendapat peserta didik Maca terhadap sikap tersebut? Nah, silakan peserta didik Maca tuliskan pendapatnya pada kolom seperti yang Bapak Guru tampilkan di samping. Silakan peserta didik Maca kerjakan pada buku tugasnya, dan selanjutnya Bapak Guru akan periksa tugasnya ketika Bapak Guru berkunjung ke rumah peserta didik Maca pada pembelajaran selanjutnya. Nah, cerita si Kancil dan Siput yang baru saja kita cermati termasuk cerita bergambar atau biasa disingkat cergam. Cerita bergambar adalah perpaduan gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Nah, itulah yang dimaksud dengan cerita bergambar. Ada beberapa langkah yang harus peserta didik Maca perhatikan dalam membuat gambar cerita. Nah, beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Yang kedua, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Yang ketiga, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian, masing-masing bisa dikembangkan. Yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah dalam membuat gambar cerita, selanjutnya peserta didik Maca akan berkreasi. Nah, kreasinya kali ini adalah peserta didik Maca akan membuat gambar cerita satu adegan. Ya, adegannya adalah suatu hari Kancil sedang berbicara serius dengan kura-kura. Ya, gambarlah pada kolom yang disediakan seperti yang Bapak Guru tampilkan di samping. Nah, silakan peserta didik Maca kerjakan tugasnya di buku tugasnya. Ya, selanjutnya Bapak Guru akan periksa pada pembelajaran selanjutnya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga peserta didik Maca dapat memahami pengertian gambar cerita dan dapat membuat cerita bergambar. Nah, Bapak Guru ingatkan kepada peserta didik Maca semua agar senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak serta menghindari kerumunan jika peserta didik Maca meninggalkan rumah. Nah, selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam Maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.